Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrul Rizky Kurniawan. Saya dari jurusan Fisika, Fakultas MIPA. Selamat datang di mata kuliah Kewirausahaan Berbasis Sains. Saya ucapkan selamat bergabung kepada seluruh mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah ini. Perkenalkan, saya Bahrul Rizky Kurniawan, dosen yang akan mengampu mata kuliah ini selama 1 semester. Silakan Anda subscribe channel YouTube saya karena materi pada perkuliahan ini dapat Anda akses melalui channel YouTube saya. Anda juga boleh like, share agar video ini bermanfaat untuk orang yang lebih banyak. Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, kita awali dengan berdoa. Silakan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Pada video kali ini kita akan berdiskusi tentang strategi pemasaran. Materi diskusi kali ini akan disajikan oleh kelompok 7. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikrul Akbar Swahyu. Saya dari Offering B Prodi S1 Pendidikan Fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Roro Risya Iswara. Saya berasal dari Indramayu, Jawa Barat, Prodi Pendidikan Fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Agustining Mepratiwi, asal Prodi S1 Pendidikan Fisika. Saya akan menjelaskan mengenai materi strategi pemasaran. Strategi pemasaran menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2008. Strategi pemasaran adalah logika pemasaran di mana unit bisnis berharap untuk menciptakan nilai dan memperoleh keuntungan dari hubungannya dengan konsumen. Yang kedua yaitu menurut Kurz pada tahun 2008. Strategi pemasaran adalah keseluruhan program perusahaan dalam menentukan target pasar dan memuaskan konsumen dengan membangun kombinasi elemen dari marketing mix, di antaranya produk, distribusi, promosi, dan harga. Yang ketiga yaitu menurut Ciptono. Strategi pemasaran adalah alat fundamental yang dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengembangkan keunggulan daya saing yang berkesinambungan, melewati pasar yang dimasuki, dan program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar target tersebut. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Fungsi strategi pemasaran. Nomor 1, meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan. Motivasi-motivasi ini sangatlah digunakan ataupun sangatlah diperlukan. Nah, karena motivasi ini akan membuat sebuah produksi atau pemilik produksi itu untuk selalu berinovasi dalam pembuatan barangnya ataupun untuk selalu berkembang dalam melihat peluang-peluang dengan cara-cara berbeda sehingga barang-barang tersebut mampu memenuhi kebutuhan pasar. Nomor 2, koordinasi pemasaran yang lebih efektif. Terkadang dalam sebuah perusahaan ataupun rumah produksi memiliki distributor. Nah, dalam distributor itu perusahaan atau rumah produksi sangatlah
menjaga komunikasi sehingga pemasaran ataupun produk-produk yang dipasarkan itu mampu memenuhi kebutuhan pasar atau kebutuhan yang memang banyak diperlukan di pasar. Yang ketiga, selanjutnya merumuskan tujuan perusahaan. Tanpa tujuan yang jelas, perusahaan ataupun rumah produksi tidak akan berkembang. Disinilah fungsi strategi pemasaran yang krusial, yaitu menentukan tujuan perusahaan secara jelas. Tujuan perusahaan memiliki sifat kuantitatif sehingga indikator keberhasilan harus dapat diukur dengan hitungan yang nyata memang benar adanya. Selanjutnya nomor 4 ada pengawasan dalam kegiatan pemasaran. Pengawasan ini sangatlah penting dikarenakan untuk meningkatkan kualitas sebuah barang yang dipasarkan sehingga tidak mengecewakan peminat barang tersebut. Dan fungsi strategi pemasaran tersebut adalah melihat potensi dari setiap anggotanya. Dalam maksud anggota itu adalah seorang distributor yang memang bisa disebut tangan kanan dari produksi ataupun penjual barang-barang tersebut. Materi selanjutnya adalah aspek pemasaran. Ada 4 aspek pemasaran yang dibahas dalam video ini. Yang pertama adalah harga. Harga adalah nilai uang yang harus dibayarkan dari konsumen pada penjual atas barang atau jasa yang dibelinya. Dengan kata lain, harga adalah nilai suatu barang yang ditentukan oleh seorang penjual. Fungsi dari harga itu sendiri adalah sebagai alat ukur nilai pada suatu barang, membantu konsumen dalam mengambil keputusan terkait barang tersebut, dan sebagai acuan dalam mempertimbangkan nilai jual barang atau jasa. Dalam hal ini, penjual harus memikirkan terlebih dahulu harga yang akan ditetapkan sebelum barang itu dipasarkan. Kemudian penjual harus mengetahui berapa harga pesaingnya, dan selanjutnya adalah penjual memiliki pilihan apakah memerlukan diskon atau tidak pada barang yang dijualnya. Yang kedua adalah lokasi. Lokasi ini adalah satu hal yang paling utama sebelum melakukan pemasaran suatu barang. Dan dalam memilih lokasi, kita harus punya segmen-segmen yang bisa dijadikan sebagai faktor utama dalam memilih lokasi. Yang ketiga adalah promosi. Promosi adalah upaya untuk menawarkan suatu barang dengan bertujuan menarik calon konsumen untuk membeli barangnya tersebut. Dengan adanya promosi, penjual bisa berharap akan naiknya angka pada penjualannya. Dalam melakukan promosi, kita bisa memilih alat promosi yang sesuai dengan keinginan kita. Misalkan dengan selebaran, bisa brosur, bisa poster, bisa media massa, bisa radio, dan juga bisa melalui televisi. Yang keempat adalah distribusi. Distribusi adalah suatu kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian suatu barang dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Untuk mencapai konsumen dapat dilakukan dengan berbagai cara, bisa secara perorangan, bisa dengan seorang pengecer, bisa dengan seorang agen,
bisa dengan cara grosir, dan bisa juga dengan seorang pedagang besar. Itu dari aspek pemasaran. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Materi selanjutnya adalah 5 konsep strategi pemasaran. Yang pertama ada segmentasi pasar. Kita sebagai konsumen tentunya memiliki kebiasaan dan keperluan yang sangat berbeda dengan konsumen yang lainnya. Nah, untuk itu diperlukan segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah upaya untuk membagi beberapa kelompok yang lebih kecil. Yang kedua, ada marketing positioning. Apa itu marketing positioning? Marketing positioning adalah kegiatan merancang produk, bauran pemasaran agar dapat terciptanya kesan tertentu. Ketiga, ada market entry strategi. Apa itu market entry strategi? Market entry strategi merupakan strategi perusahaan untuk memasuki segmen pasar yang dijadikan pasar sasaran penjual. Nah, metode-metode yang dapat dilakukan adalah yang pertama dengan membeli perusahaan lain. Yang kedua ada internal development. Yang ketiga ada bekerjasama dengan perusahaan lain. Yang keempat ada marketing mix strategi. Marketing mix strategi adalah suatu strategi yang dilakukan dengan cara menggabungkan beberapa elemen dan dilakukan secara terpadu. Elemen-elemen itu sendiri adalah produk, promotion, partisipan, price, people, physical evidence, lalu ada place dan juga proses. Akhir ada timing strategi. Penentuan waktu dalam sebuah pemasaran juga sangat penting diperhatikan. Suatu perusahaan akan melakukan berbagai persiapan yang baik untuk melakukan untuk di bidang produksi dan menentukan waktu yang tepat untuk mendistribusikan produk ke pasar. Mengapa kita memerlukan strategi pemasaran online? Nah, di era digital ini, strategi pemasaran efektif dan efisien dapat dilakukan secara online. Dari memanfaatkan blog dan media sosial, baik perusahaan besar maupun bisnis skala kecil harus menguasai strategi pemasaran online. Karena hampir setengah dari penduduk di Indonesia dapat kita jangkau melalui internet. Entah orang dewasa, remaja, maupun anak-anak, banyak yang sudah menggunakan gadget. Ditambah lagi, gadget pada saat ini sudah canggih, mampu menyimpan banyak data maupun mengunduh aplikasi. Aplikasi media sosial yang dapat kita gunakan untuk pemasaran online yaitu Instagram. Di Instagram, kita dapat mengunggah foto produk maupun jasa yang ingin kita tawarkan. Di Instagram, ada pula fitur iklan. Kita dapat mengiklankan produk kita dengan cara membayar. Kita juga bisa menggunakan jasa para influencer atau yang biasa kita sebut selebgram untuk mempromosikan produk kita agar lebih dikenal banyak orang. Selain Instagram, ada pula Facebook. Di dalam Facebook ada fitur marketplace. Siapa sih yang nggak kenal Facebook? Di marketplace, kita dapat mengiklankan produk kita tanpa perlu membayar. Kita langsung unggah saja. Terus kasih caption deh yang menarik, biar menarik pelanggan. Nah, selain marketplace, kita juga bisa membuat ataupun bergabung dengan grup komunitas. Salah satu contoh grup komunitas yang ada di daerah saya adalah Dodolan Wong Blitar Part 1, Part 2, serta Part 3, dan masih banyak lagi. Selain media sosial, kita juga dapat mengunduh aplikasi jual beli online. Ada Shopee, Lazada, Bukalapak, Tokopedia, dan masih banyak lagi. Di sana, kita bisa
menjual, menawarkan, ataupun mencari yang barang kita inginkan. Dengan begitu, yang kita perlukan akan dapat segera kita beli, serta memudahkan kita untuk menjual. Dengan menguasai strategi pemasaran, akan memudahkan kita berwirausaha. Jangan takut berwirausaha ya teman-teman, semangat! Terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah menyajikan materi diskusi pada video kali ini. Selanjutnya, bagi peserta diskusi, Anda dapat mengajukan pertanyaan kepada kelompok penyaji melalui WhatsApp grup mata kuliah ini. Silakan Anda ajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan oleh kelompok penyaji. Anda dapat mengajukannya mulai sekarang. Pertanyaan yang telah diajukan selanjutnya akan ditampung terlebih dahulu untuk kemudian dijawab oleh kelompok penyaji pada saat perkuliahan berlangsung. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.